Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat ya untuk belajar di rumah. Hari ini kita akan kembali belajar pelajaran tematik. Sebelum memulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tahukah kalian bahwa di Indonesia ini banyak sekali budaya, suku, dan adat? Hari ini kita akan belajar adat dan budaya dari suku Minang. Sekarang kalian boleh membuka buku tematik 1 halaman 46. Boleh dilihat bahwa di situ ada bacaan tentang suku Minang. Nah, dari bacaan tersebut kita dapat simpulkan bahwa suku Minang bertempat di Provinsi Sumatera Barat. Nah, biasanya suku Minang juga dikenal dengan sebutan orang Padang. Rumah adat suku Minang disebut rumah godang. Alat musiknya yaitu talempong. Makanan yang terkenal dari suku Minang adalah rendang. Adapun tarian dari suku Minang yang terkenal adalah tari pasambahan dan tari piring. Nah, ngomong-ngomong tentang alat musik tradisional Minang, yaitu talempong, tahukah kalian bagaimana cara membunyikan talempong tersebut? Cara membunyikannya yaitu dipukul. Bagaimana cara bunyi bisa terdengar di telinga manusia? Pertama-tama, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nah, getaran benda membuat udara di sekitarnya juga ikut bergetar. Selanjutnya, getaran yang ada di udara itu menimbulkan gelombang bunyi di udara. Lalu, gelombang bunyi yang ada di udara merambat melalui udara sampai ke telinga manusia. Sekarang, mari kita melakukan percobaan yang ada pada halaman 50, yaitu membuat telepon kaleng. Jika kalian sudah melakukan percobaan di halaman 50, silahkan kalian menuliskan laporan yang ada di halaman 51. Setelah itu, telepon kaleng yang sudah kalian buat dan laporan yang sudah kalian tulis silahkan difoto dan dikirim ke Google Classroom. Gerakan F. Tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha, kepala menghadap ke kiri. Ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Lakukan gerakan ini dengan hitungan 4 kali 8. Gerakan F akan menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan G. Tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali. Lakukan secara bergantian. Lakukan gerakan ini dengan hitungan 2 kali 8. Gerakan G akan menjadi seperti ini.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan H. Kedua tangan tepuk lurus ke depan. Tepuk ke tengah. Tepuk ke atas sambil badan diangkat. Tepuk ke tengah. Lakukan gerakan H dengan hitungan 4 kali 8. Gerakan H akan menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan I. Kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri. Ditarik ke atas tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri bergantian. Gerakan I dilakukan dengan hitungan 2 kali 8. Gerakan I akan menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kata baku dan kata tidak baku. Pertama, kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kata baku merupakan sebuah kata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau disebut dengan EYD dan sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku digunakan untuk berbagai hal yang berbau resmi, contohnya pembuatan surat resmi, pembuatan laporan, pembuatan surat lamaran kerja, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ada. Kata tidak baku biasanya digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari seperti ketika kita berbicara kepada teman, keluarga, dan sebagainya. Contoh dari kata tidak baku dan kata baku adalah: pertama, kata tidak bakunya adalah mama. Kata bakunya mama, artinya orang tua perempuan atau ibu. Kedua, kata tidak bakunya udah. Kata baku sudah, artinya telah terjadi. Ketiga, kata tidak baku papa. Kata bakunya papa, artinya orang tua laki-laki atau ayah. Yang keempat, kata tidak bakunya sampai. Kata baku sampai, artinya tiba di suatu tempat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas di halaman 50 dan halaman 51. Tetap jaga kesehatan dan di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.